Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang waktu Gaza. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang informasi yang wajib kamu ketahui seputar Palestina. Kenapa saya bahas ini? Karena kemarin saya baru nonton ya, ada seorang influencer Palestina, namun dia dengan bangga menamakan dirinya Palestina Israel, karena dia merasa terlahir di Israel, bukan di Palestina, tapi dia tetap ngaku keturunan Palestina. Kalian tahulah, namanya Nusair Yassin. Kemarin baru diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya. Memang Nusair Yassin ini dia ngakunya punya dua kewarganegaraan. Pertama kewarganegaraan Israel, yang kedua Karibia, yang baru dia beli beberapa tahun yang lalu. Dan dengan paspor itu dia akhirnya masuk ke Indonesia, karena sebelumnya dia berusaha untuk masuk Indonesia dengan paspor Israel, tapi nggak berhasil masuk karena tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel sampai saat ini. Bravo Indonesia. Kalau kita bicara Nusair Yassin, kalian mungkin lebih kenal dengan nama Nas Daily. Jujur, saya termasuk orang yang kagum dengan konten-konten dia yang berkualitas. Luar biasa, memang anaknya jenius, cerdas ya, dan juga inovatif, kreatif. Dengan berbagai informasi menariknya, itu patut diacungi jempol, saya akui. Namun saya merasa terusik ketika dia di banyak kesempatan, di banyak forum itu dia menjadi propagandis Zionis Israel. Ketika dia berusaha untuk meyakinkan dunia bahwa tidak ada yang salah dengan keberadaan Israel di Palestina. Bahkan dia mengaku bahwa saya adalah seorang keturunan Palestina berwarga negara Israel. Dan bahkan di podcast Deddy Corbuzier kemarin, dia mengatakan dengan gamblang, dia mengatakan, saya ingin melihat Israel sukses. Sebagaimana saya juga ingin melihat Palestina sukses. Nah teman-teman, mungkin bagi sebagian orang, ini sebuah informasi yang ambigu, yang sulit dicerna. Ya. Dan juga di antara kata-kata yang saya perhatikan yang disampaikan oleh Nas Daily ini atau Nusair Yassin ini adalah apa? Konflik Palestina adalah konflik yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Kalau pandangan saya, dia mengatakan kompleks, rumit itu mungkin ya untuk memberikan kesan kepada dunia, udahlah kalian jangan terlalu ikut campur lah. Ini bukan urusan kita, ini bukan urusan kalian. Ini adalah urusan yang sangat rumit dan kita nggak bisa semudah itu membahasnya. Sebetulnya nggak gitu teman-teman. Saya banyak membaca referensi tentang Palestina. Saya ngobrol dengan orang Palestina sehari-hari. Istri saya orang Palestina, mertua saya, besan saya orang Palestina, dan saya memahami lah. Sebetulnya konflik ini nggak serumit itu. Ini konflik yang sangat sederhana. Ini konflik yang sangat simpel untuk difahami. Ini adalah konflik yang dinamakan penjajahan, yang disepakati dan diakui oleh founding father Indonesia, Presiden Soekarno, dan berbagai pejabat Indonesia dari dulu sampai sekarang. Jadi ketika ada statement-statement yang berusaha untuk mendistorsi sejarah, informasi, mengatakan bahwa kalian nggak tahu apa-apa, kami yang lebih tahu tentang Palestina dan Israel, ini adalah konflik politik yang bertahun-tahun tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Lebih baik kalian sudahlah, nggak usah terlalu fokus di sininya, fokus aja di perdamaiannya misalnya kan. It's not that simple, nggak semudah itu. Gini teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dulu nih, agar kalian lebih memahami tentang konflik Palestina yang selama ini mungkin nggak pernah disampaikan, atau kalaupun pernah mungkin tidak sampai ke kalian. Beberapa fakta menarik, saya akan sebutkan 5 di sini. 5 fakta yang harus kalian pahami untuk lebih mengetahui hakikat konflik Palestina dan Israel. Yang pertama, banyak sekali pihak yang merasa yakin dan ngotot bahwa konflik di Palestina itu adalah konflik politik, konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel. Ini adalah salah satu narasi yang memang selama ini sengaja di-launching, diluncurkan, disebar oleh media-media propaganda Barat, terutama Israel. Konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah. Konflik di Palestina bukan konflik teritorial. Sepertinya ya, kalau kita bicara perebutan wilayah, Ukraina dengan Rusia misalnya, memperebutkan wilayah tertentu. Indonesia misalnya dengan Cina di Laut Cina Selatan. Ya, kemudian juga misalnya Australia dengan Indonesia juga ada tuh
perebutan wilayah, konflik perebutan wilayah. Konflik yang melibatkan dua negara ya, dua negara yang berdikari, yang punya pemerintahannya, punya kebijakannya, punya instrumen-instrumen kenegaraannya, berkonflik memperebutkan satu wilayah tertentu. Itu namanya konflik teritorial. Tapi yang terjadi di Palestina bukan konflik teritorial, tapi konflik eksistensi. Konflik eksistensi. Ya, kenapa? Gini teman-teman. Pertama, kalau bicara konflik teritorial itu harus ada dua kekuatan yang balance, ya, yang sekufu, yang sama rata kekuatannya. Palestina Israel itu nggak sama, itu loh. Bahkan Israel ini bagaimana bisa tumbuh, bagaimana bisa hadir? Kita harus tarik ke tahun 1917 sebelum adanya perjanjian Sykes-Picot. Kalian cek di Google ya, apa itu Sykes-Picot, yang akhirnya melahirkan ada sebuah mandat Britania, mandat Inggris, yang menjadikan Inggris, ya, melegalisasi Inggris untuk menjajah Palestina. Kemudian itu tahun 1917 ya. Kemudian Inggris akhirnya menyerahkan kepada Israel tahun 1948, yaitu yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Israel 1948. Sebelum adanya mandat Britania atau Sykes-Picot 1917, saat itu jumlah populasi Yahudi di Palestina itu tidak lebih dari 3%. 3%. Sementara sisanya yang 97% itu penduduk asli Palestina, baik itu dari kalangan Muslim maupun kalangan Kristiani, ya. Dan ketiga agama ini, Muslim, Kristen, Yahudi, itu hidup damai, hidup berdampingan, nggak ada cekcok, nggak ada konflik. Semua dirawat dan dipelihara, dijaga oleh Kesultanan Turki Utsmani saat itu. Nah, namun ketika Inggris akhirnya menguasai Palestina 1917, ya, kemudian keluar 1920 mandat Britania itu, mulailah Inggris membuka jalur imigrasi ilegal untuk Yahudi di luar Palestina masuk ke dalam wilayah Palestina. Ini yang saya namakan dengan konflik eksistensi. Kalian bisa lihat deh perubahan demografi di Palestina dari tahun ke tahun. Tahun 1917 bagaimana sedikitnya populasi Yahudi, kemudian tahun 1948 tiba-tiba menjadi banyak, kemudian 1990-an dan 2022 sekarang jumlah populasi Yahudi di Palestina itu membengkak menjadi 6,8 juta Yahudi hari ini di Palestina, yang tadinya nggak nyampe 100.000, nggak nyampe 10.000. Itulah yang dimaksud dengan konflik eksistensi. Sebuah entitas, ya, kalau mereka nyebutnya negara, itu entitas yang tadinya nggak ada, kemudian dihadirkan orang-orang dari luar, kemudian mulailah eksis. Dengan cara apa? Mengusir warga yang tadinya sudah eksis. Warga Palestina itu tadinya di rumah mereka, hidup nyaman, damai, tentram. Namun terjadi berbagai pengusiran, pembantaian, pembakaran, penjarahan yang memaksa warga Palestina akhirnya harus meninggalkan desa-desa mereka, rumah-rumah mereka, di tempat mereka, tempat tinggal mereka. Dan diisi oleh orang-orang Yahudi yang sekarang disebutnya pemukim ilegal Yahudi. Teman-teman kalau nyebut orang-orang Yahudi di Palestina, jangan sebut warga Yahudi, tapi sebutnya apa? Pemukim ilegal Yahudi. Ini yang pertama. Jadi konflik yang terjadi di Palestina bukan konflik teritorial, bukan konflik perebutan wilayah, tapi konflik eksistensi. Bagaimana mereka eksis di Palestina? Dengan kekerasan, dengan darah, dengan nyawa, pembantaian warga pribumi oleh warga pendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita pahami semua. Apa bedanya penjajahan Israel di Palestina dengan berbagai penjajahan yang terjadi di berbagai wilayah dunia lainnya? Ini penting ya. Apakah sama? Apakah sama penjajahan di Palestina dengan penjajahan misalnya Jepang di Indonesia? Atau penjajahan Italia di Libya, Perancis di Maroko misalnya? Apakah sama? Jawabannya adalah sangat-sangat beda. Penjajahan Israel di Palestina itu jauh lebih keji, lebih mengerikan dibandingkan berbagai penjajahan yang ada di dunia. Buktinya apa? Coba kita pahami bareng-bareng teman-teman ya. Biasanya sebuah negara yang menjajah negara lain itu, mereka itu tujuannya apa sih? Yaitu mengeksploitasi sumber daya alamnya. Atau sumber daya manusianya lah.
atau sumber daya lainnya lah. Dan mereka hanya mengirim tentara mereka, pasukan mereka untuk menguasai wilayah yang mereka jajah. Gitu kan? Jepang ketika menjajah Indonesia, mereka hanya kirim tentaranya doang. Inggris ketika menjajah India, mereka cuma kirim tentaranya doang. Tapi yang terjadi di Palestina, no, nggak seperti itu. Yahudi ini mengirimkan tentaranya sekaligus warga sipil. Karena mereka memang niat untuk merampok tanah itu dan tinggal di sana selama-lamanya. Dan mereka berniat untuk mengusir warga lokal dan untuk keluar dari wilayah mereka selama-lamanya. Benar-benar penjajahan yang berbeda. Jadi ini penjajahan eksistensi, yang satu lagi penjajahan militer. Makanya semua yang masuk, semua pemukim ilegal Yahudi yang masuk ke Palestina, sebetulnya itu mereka nggak hanya sipil, mereka juga militer. Karena di Israel itu ada namanya wajib militer. Misalnya perlawanan ya di tepi barat oleh warga Palestina, aksi penembakan, aksi tabrakan, tabrak lari, itu yang mereka bunuh itu bukan warga sipil, tapi tentara Zionis Israel. Baik itu yang masih aktif atau yang sudah tidak aktif. Itu teman-teman. Nah, kita lihat betapa bahayanya penjajahan ini. Penjajahan ini memang nggak niat setahun 2 tahun, tapi ribuan tahun ke depan. Maka dari itu nggak sama kita memposisikan konflik di Palestina dengan konflik penjajahan lainnya. Konflik di Rusia, Ukraina Rusia itu nggak akan lama itu berlangsung. Akan sebentar juga akan reda dan juga akan ada kesepakatan dan selesai. Para pengungsi yang rumahnya hancur akan kembali lagi ke sana. Tapi Palestina nggak seperti itu. Ya saya dengar langsung nih cerita dari korban Nakbah. Nakbah itu adalah pengusiran massal warga Palestina oleh Israel tahun 1948. Di mana tercatat sekitar 750.000 warga Palestina itu diusir dari rumah mereka, dipaksa untuk keluar dari kampung-kampung mereka dan tinggal di luar menjadi pengungsi. Dan saat itu yang ada di pikiran orang-orang Palestina, apa kata mereka? Kami kira kami hanya mengungsi untuk sebulan 2 bulan, makanya kami nggak bawa harta benda yang sangat berharga. Ada yang keluar dari rumahnya dengan pakaiannya, dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan barang-barang seadanya. Harta-harta kekayaan mereka tinggal karena mereka pikir kami akan kembali, nggak lama kok, nggak nyampe seminggu 2 minggu, insya Allah. Tapi sekarang sudah 75 tahun mereka nggak bisa kembali ke Palestina, nggak bisa kembali ke rumah mereka yang dijarah oleh penjajah. Makanya saya akan berhenti dulu di poin kedua ini teman-teman. Kita kembali bicara tentang Nusair Yassin ini, Nasdaili. Ketika dia mengatakan bahwa saya bangga dengan identitas saya sebagai seorang Israel, seorang warga Israel. Ya, dan saya berharap Israel sukses dan Palestina sukses. Teman-teman, antum harus tahu, Israel itu sebuah negara yang dibangun di atas darah dan nyawa kaum sipil nggak berdosa, kaum muslimin di sana. Bagaimana kita bisa mendukung Israel ini terus ada di Palestina? Bagaimana nasib mereka yang sekarang mengungsi, berharap kembali ke rumah-rumah mereka? Bagaimana? Bagi saya, Nusair Yassin ini, teman-teman, ini adalah salah satu produk kesuksesan Israel. Yassin ini, Nasdaili ini, salah satu korban yang sangat diimpikan dan sangat dinanti-nantikan oleh Israel, oleh Zionis. Karena teman-teman, kesuksesan sebuah penjajahan itu ternyata bukan ketika satu negara menguasai wilayah negara yang dijajah. Tapi kesuksesan sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan warganya untuk berhenti melawan, untuk menyerah, dan untuk menerima kenyataan bahwa mereka terjajah selama-lamanya. Dan itu yang terjadi dengan Nusair Yassin. Kalian bisa lihat deh di podcastnya. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu memilih Israel? Dia akan mengatakan bahwa aksesnya lebih mudah, teknologinya luar biasa. Kemudian juga kami mendapatkan kebebasan, kami mendapatkan berbagai keistimewaan. Itu adalah sebuah pola pikir pragmatis. Dia sudah melupakan sejarah nenek moyangnya. Dia lupa bahwa paspor yang dipegang itu, Israel itu adalah sebuah kekuatan yang telah merenggut nyawa nenek moyangnya, telah menumpahkan darah keluarganya. Ya, saya nggak masalah, karena memang Nusair Yassin bukan satu-satunya orang Palestina yang punya paspor Israel. Banyak, ada 1,6 juta orang Palestina yang paspornya Israel. Tapi itu terpaksa. Kalau mereka nggak mau menerima menjadi warga negara Israel, keluar.
Nah makanya mereka terpaksa oke lah kami nggak apa-apa menjadi bagian dari Israel. Tapi mereka terbungkam, mereka nggak berhak, nggak bisa bebas menyampaikan aspirasinya, mengangkat bendera mereka pun Palestina itu nggak boleh gitu loh. Dan saya nggak masalah dengan mereka yang terpaksa karena memang itu pilihan yang sulit. Tapi saya terkeberatan, saya merasa terganggu ketika salah satu dari mereka keluar berkomentar, berstatement seolah-olah dia mewakili 1,6 juta warga Palestina lainnya dan mulai mengagung-agungkan Israel, mulai memuji-muji Israel, mulai menyampaikan bahwa Israel ini bukan negara yang teror, Israel ini bukan sebuah kekuatan yang menakutkan. Israel itu juga negara yang perlu mendapatkan perlindungan, perlu perhatian dan sebagainya. Ini yang kami sesalkan gitu loh. Dan yang pasti teman-teman, dengan berbagai statement yang keluar dari mulutnya Yassin itu, Nasdaili itu, pihak yang paling bangga dan bahagia dan senang dengan adanya statement-statement itu adalah Israel. Dia merasa alhamdulillah gitu loh. Akhirnya ada satu orang dari kita, anak muda yang cerdas, masuk ke dalam Indonesia dan duduk di channel dengan viewer terbesar di Indonesia, dari Corbuzier, Close the Door, kemudian mulai membrainwash, mencuci otak-otak kaum pemuda dan warga Indonesia di sana untuk akhirnya terdistorsilah sejarah-sejarah itu. Akhirnya memutarbalikkan fakta-fakta. Dan saya melihat di komentarnya, aduh, banyak yang termakan. Ternyata konflik di Palestina nggak seperti yang kita bayangkan. Ternyata mereka nggak perlu bantuan kita. Ternyata itu ada urusan internal mereka. Ternyata itu urusan politik mereka. Kalau Bung Karno masih hidup, kira-kira Nasdaili ini bisa masuk ke Indonesia ya? Kira-kira orang-orang yang pro penjajahan ini berani menunjukkan batang hidungnya ke Indonesia gitu. Dan ya saya nggak bisa apa-apa teman-teman untuk mencegah itu semua. Yang saya bisa adalah menyampaikan informasi-informasi ini, menyampaikan fakta-fakta ini untuk kalian semua, agar kalian bisa membentengi pemikiran dan semangat perjuangan kita dari doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang ingin menghilangkan Palestina, menghilangkan Masjidil Aqsa dari jalan perjuangan kita. Ingat, Indonesia sampai saat ini belum menghapus pembukaan Undang-Undang 45-nya. Bahwa Indonesia anti kolonialisme dan imperialisme. Indonesia anti penjajahan. Indonesia anti yang namanya Israel. Pada akhirnya saya cuma bisa menyampaikan ini semua. Berapa jauh informasi ini bisa menjangkau warga Indonesia, itu kembali ke kalian semua. Kalau kalian ya mau capek-capek dikit lah nge-share video ini ke grup-grup WhatsApp kalian, ke teman-teman kalian gitu. Agar yang lain juga bisa membentengi diri dari propaganda Zionis yang sekarang memang sedang mentarget warga Indonesia, terutama anak muda. Baik, poin ketiga, keempat, kelima tentang Palestina akan saya sampaikan di vlog selanjutnya. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.